persidangan bahwa Presiden Joko Widodo tidak hadir. Bahkan belum membuat surat kuasa. Kami trauma karena tahun lalu kami mengundang Jokowi, tetapi tidak hadir juga sampai akhir persidangan. Selama kali sidang waktu mengenai kebijakan Jokowi yang banyak janji-janji palsu. Tapi saya hanya ingin begini ya, siapapun juga yang mendapatkan tuduhan yang sama dengan saya nih, oh ya kamu atau Anda itu punya gelar palsu atau punya ijazah palsu, saya sangat tertarik dengan inspirasi yang dilakukan oleh Profesor Amin Rais. Wah, itu kan sesuatu conclusion yang sangat-sangat cepat gitu kan ya. Kalau saya dituduh misalnya, oh Dr. Tifa dokter palsu, ya sudah saya tunjukin aja nih ijazah saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saya dapatkan dua gelar kan kalau dokter ya. Pertama adalah saya sebagai sarjana kedokteran ya. Saya tutup karena belum pakai jilbab nih. Nah ini. Nah, dalam pengertian hukum harusnya Jokowi hadir dengan membawa ijazah asli SD, SMP, SMA. Gak perlu repot sana sini membuat persidangan, meyakinkan dengan podcast, dengan medsos tentang SMA 6 telah mengklarifikasi. Itu tidak pada tempatnya. Nanti ada lawyer kami, Pak Tijo, akan bicara untuk itu khusus. Gitu kan? Jadi kemudian jasanya itu memang kalau tradisi yang saya dapat memang pakai tulisan indah. Pakai tulisan ini ya, kalau di kedokteran ya saya tuh nggak tahu ya, mungkin di hukum juga ya. Jadi tulisan namanya pakai tulisan indah seperti itu, kemudian ada nomor, ada nomor seri gitu kan. Ini kan untuk menjaga ya seperti ini kan, ya seperti ini. Ini ijazah S1 saya nih, ijazah S1. Lalu kalau dokter kan dikasih dua. Kemarin ya dapatnya kan? Iya kan, usia saya 25 tahun. Masih putih kan, belum ke kuning-kuningan gitu, dan belum hilang ya, belum hilang, jadi masih ada. Kemudian ijazah saya yang kedua adalah ijazah dokter, terus saya ijazah dokter. Jadi kalau karena dokter saya dapat dua ijazah. Ada ijazah. Jadi ijazah sebagai sarjana dan ijazah sarjana kedokteran dan ijazah sebagai dokter. Ini ijazah profesi. Itulah. Halo guys, informasi kita kali ini tentang sidang perdana dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Jokowi. Seperti yang telah diberitakan kalau Egy Sujana selaku kuasa hukum penggugat perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo meminta majelis hakim menghadirkan 4 tergugat dalam sidang perdana yang akan digelar pada Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022 mendatang. Dalam perkara ini, warga bernama Bambang Trimulyono menggugat Jokowi, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini urusannya dengan pribadi Pak Jokowi yang diduga ijazahnya palsu. Jadi dengan hormat dan kecermatan majelis hakim dalam panggilan ke depan itu, Presiden Joko Widodo atau Saudara Jokowi harus hadir, ujar Egy dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022.
Penggugat ijazah palsu Jokowi diwakili pengacara dalam persidangan yang ditunda ini. Keempat tergugat diwakili oleh masing-masing kuasa hukumnya. Menurut Egy, Bambang menggugat Jokowi menyangkut pribadinya yang diduga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019, sehingga tidak tepat jika diwakili oleh kuasa hukum. Saya dengan tadi substitusi. Substitusi itu artinya pengganti. Bagaimana kok bisa memilih pengganti, ucap Egy. Tapi dalam kapasitas sekarang yang kami gugat pribadinya, yang melakukan dugaan ijazah palsu. Karena itu tolong ditempatkan posisinya seperti itu, sambung dia. Diketahui, sidang pada hari ini ditunda oleh majelis hakim karena tidak lengkapnya surat keterangan kuasa yang dibawa oleh kuasa hukum para tergugat. Pada kesempatan ini, kuasa hukum dari Jokowi dinyatakan tidak sah dalam persidangan tersebut karena tidak membawa surat keterangan kuasa. Bahwasanya surat kuasa hukum belum dapat kami bawa pada persidangan kali ini, karena masih dalam proses penerbitan surat kuasa substitusi, ujar kuasa hukum Jokowi. Sedangkan, kuasa hukum dari KPU, MPR, dan Kemendikbudristek dinyatakan diminta oleh majelis hakim untuk melengkapi berkas surat keterangan kuasa pada persidangan selanjutnya sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan tersebut. Untuk tergugat I secara hukum kami menyatakan belum hadir karena belum ada surat kuasa, nanti akan kami panggil lagi. Untuk tergugat lain 2, 3, 4, sudah ada surat kuasanya tapi harus masih dilengkapi, kata Hakim Ketua Heneng Pujadi. Sidang perdana atas dugaan ijazah palsu Jokowi itu nantinya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 mulai pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Oke guys, itulah informasi kita kali ini. Copyright official hanya sebatas informasi. Mungkin Andalah yang lebih mampu menilai dan sekaligus menjawab semua itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam 0%. Bagaimana yang saudara-saudara melihat dan mendengar di ruang persidangan bahwa Presiden Joko Widodo tidak hadir. Itu kita ambil kodok. Bahkan belum membuat surat kuasa. Kami trauma karena tahun lalu kami mengundang Jokowi, tetapi tidak hadir juga. Tapi saya hanya ingin begini ya, siapapun juga yang mendapatkan tuduhan yang sama dengan saya nih, oh ya kamu atau Anda itu punya gelar palsu atau punya ijazah palsu, saya sangat tertarik dengan inspirasi yang dilakukan oleh Profesor Amin Rais. Wah, itu kan sesuatu conclusion yang sangat-sangat cepat gitu kan ya. Kalau saya dituduh misalnya, oh Dr. Tifa dokter palsu, ya sudah saya tunjukin aja nih ijazah saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saya dapatkan dua gelar kan kalau dokter ya. Pertama adalah saya sebagai sarjana kedokteran nih ya. Saya tutup karena belum pakai jilbab nih. Nah ini gitu kan. Nah, dalam pengertian hukum harusnya Jokowi hadir dengan membawa ijazah asli SD, SMP, SMA. Nggak perlu repot sana sini membuat pencitraan, meyakinkan dengan podcast, dengan medsos tentang SMA 6 telah mengklarifikasi. Itu tidak pada tempatnya. Nanti ada tim lawyer kami, Pak Jiju akan bicara untuk itu khusus.